Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik bagi kita, Bapak-bapak kasih dalam Tuhan. Dan boleh ada sampai saat akhir tahun ini semua dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun juga. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, semuanya ada. Puji Tuhan, haleluya. Dan bersyukur lagi terlebih kita masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini, puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, saya boleh membawakan firman Tuhan untuk mengakhiri di tahun 2020 ini. Kita percaya bahwa seluruh keberadaan kita, kehidupan kita hanya oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan, akan memulai firman Tuhan pada saat ini akan saya bawakan yang saya beri tema atau judul Hidup Karena Iman. Karena memang hari-hari yang sukar ini kehidupan kita hanya karena iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang benar-benar adalah iman yang sungguh-sungguh hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan dengar firman Tuhan, akan saya awali dengan kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa iman itu bertolak dari kebenaran Allah. Ya. Nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran itu? Itu firman Allah. Dan firman Allah itu yang dikatakan memimpin. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi seluruh kebenaran firman Allah itu hanya kita dapat terima dan kita bisa hidup di dalamnya karena iman. Karena kalau firman Allah kita cerna dengan akal, dengan logika, itu tidak masuk akal. Dan itu tidak berdampak akan kehidupan ini. Itu sebabnya dia bilang kebenaran Allah itu dari iman kepada iman. Dan memimpin seorang hidup di dalam iman. Dan iman yang memimpin orang adalah iman di dalam orang benar. Iman yang memberi kehidupan adalah iman di dalam orang benar. Karena di sini karena orang benar hidup oleh iman. Orang benar itu karena dia sudah dibenarkan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Karena memang semua orang sudah berdosa. Tapi di dalam Yesus Tuhan kita dibenarkan. Dosa Tuhan sudah ampuni. Dan itu kita terima dengan iman. Itu sebabnya kita dipimpin, diawali dari iman. Dipimpin dalam iman. Dan biar kiranya kita mengakhiri hidup ini juga di dalam iman. Nah itu yang dikatakan orang benar. Hidup dari iman, oleh iman. Bukan oleh penglihatan. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 pun mengatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman. Bukan karena melihat.
bukan karena logika. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, sampai akhir tahun ini, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, sakit penyakit, virus yang masih terus merajalela. Bahkan kasus-kasus yang semakin bertambah. Itu seringkali membuat seorang dia menjadi ciut, takut. Karena memang keadaannya demikian. Kalau kita hanya melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan biar hidup kita hanya dengan iman. Bukan karena melihat. Kalau kita hanya melihat dengan logika, kita menjadi takut, khawatir. Tapi puji Tuhan, karena orang benar hidup oleh iman. Dipimpin dari iman kepada iman. Berdasarkan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya kita mau terus mendengarkan firman Allah ini. Kita mau terus mempercayai firman Allah ini. Karena dialah satu-satunya jaminan bagi setiap orang yang percaya. Kita akan melihat orang yang satu tokoh yang sangat sentral. Yang selalu dikatakan, memang Alkitab mengatakan dia adalah Bapa segala orang yang beriman. Karena hidup oleh iman itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita menjadi seperti Abraham, orang yang beriman itu, orang yang penuh iman itu. Di dalam Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat, maksud saya Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-7 katakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Jadi sama. Mereka yang hidup dari iman. Dalam ayat yang ke-7, dia adalah anak-anak Abraham. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, mereka yang hidup dari iman diberkati bersama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Jadi memang ini satu figur, satu tokoh yang dikatakan iman Abraham itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh, iman yang penuh. Karena dikatakan Abraham itu orang beriman. Tapi dalam terjemahan lama dikatakan Abraham orang yang penuh dengan iman. Jadi iman Abraham bukan iman yang hanya mengatakan, ya saya percaya, yang penting percaya. Tapi Abraham dia orang yang penuh dengan iman. Sehingga kehidupannya hanya berdasarkan iman kepada Tuhan. Ketika Abraham dia dipanggil dari tempat asalnya, dia adalah orang yang kaya. Jadi akan salah kalau seseorang dia mengimani akan kebenaran firman, dia mengimani seperti iman Abraham, namun imannya hanya untuk mengharapkan berkat-berkat materi. Memang firman Tuhan tadi katakan dalam Galatia 3 ayat yang ke-9, dikatakan merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, berkat di sini jangan hanya kita mengartikan dengan pengertian yang sempit, hanya hal-hal yang duniawi. Hanya hal-hal yang berkat materi. Karena kalau untuk hal-hal yang materi, kita lihat ketika Abraham dipanggil, dia dalam keadaan yang
sudah kaya raya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, kita tahu ketika Abraham dipanggil dari tempat kelahirannya untuk datang ke Kanaan, memang satu tempat yang asing bagi dia, tapi itulah firman Tuhan, dan Abraham menurutinya. Dan karena Abraham menurutinya dengan iman, ke tempat yang dia tidak tahu kemana dia akan tuju, tapi dia hanya berdasarkan iman, percaya kepada panggilan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, kita tahu ketika Abraham dipanggil, dan saya akan bacakan saja ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jelas, Abram panggil, dia keluar dari Haran, tanah tempat asalnya, dan dikatakan Abram berangkat membawa harta benda. Berapa harta benda Abram? Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Puji Tuhan. Jadi Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, datang di Kanaan, bukan untuk diberkati secara materi, tapi ada berkat yang lebih daripada hal-hal yang materi. Walaupun memang itu juga Tuhan janjikan, tapi bukan berarti ya Tuhan Abraham hanya mendapatkan berkat materi. Tetapi di dalam dunia ini berkat Abraham itu yang dia dapat adalah ketika dia dipanggil, dia percaya bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, ini yang pertama. Karena pada saat itu dikatakan tadi Abram berumur 75 tahun. Dan istrinya Sarai lebih muda 10 tahun, berumur 65 tahun. Satu usia yang sudah cukup tua untuk mendapat keturunan. Sehingga Abram ketika dia dipanggil, dia hanya membawa, ya, dia tidak punya anak, belum punya anak. Yang ikut adalah keponakannya, yaitu Lot. Lot keponakannya karena orang tuanya sudah meninggal di waktu saat itu, dan dibawa menjadi diasuh dan dibesarkan oleh Abram karena dia juga tidak punya anak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa karena iman Abram taat. Abram dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan suruhkan. Dia kerjakan dengan taat karena iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Taat saja karena iman. Jadi seseorang yang tidak taat kepada firman Allah, karena memang dia tidak percaya akan firman Allah ini. Kalau seseorang diperintahkan dia untuk beribadah, dia tidak beribadah, ya karena memang dia tidak taat, karena tidak percaya ada berkat dalam ibadah. Kalau disuruh melakukan sesuatu, ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan yang dikatakan oleh firman Allah, dan dia tidak melakukannya, karena memang pada dasarnya dia tidak percaya.
Tapi seseorang yang percaya akan firman Allah dikatakan dia akan taat. Karena iman Abraham taat. Kalau Abraham tidak punya iman, dia tidak akan taat. Puji Tuhan. Itu sebabnya, biar kiranya kita mau mentaati firman dengan iman, dengan percaya. Dan bagaimana keadaan yang akan kita hadapi? Kita tidak tahu. Abraham pun tidak tahu. Dikatakan dia tidak tahu ke tempat mana dia akan tuju. Tapi dia hanya taat saja. Taat saja. Lakukan saja. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk. Kalau kita taat pada firman. Kita hidup dari iman. Semua itu akan menjadi lebih baik. Karena di dalam keadaan yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin karena iman. Dalam ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-11 mengatakan, karena iman, ia juga dan Sarah, Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Oh haleluya. Inilah iman yang sesungguhnya. Bukan karena dia menantikan satu berkat yang bertambah seperti orang yang sekarang ini kan. Biarpun dia sudah kaya raya, dia ingin tambah kaya lagi. Itu sebabnya orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya. Sudah kaya, sudah banyak penghasilannya, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Demi kekayaannya bertambah-tambah. Nah, tetapi Abraham dia kekayaannya sudah banyak, dia dipanggil untuk menerima janji Allah, yaitu dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Dia akan diberkati anak cucunya. Nah, walaupun itu waktu saat itu dia belum punya anak. Tapi Tuhan yang berjanji dikatakan Tuhan yang setia. Dia menganggap, dia mempercayai, dia mengimani Allah yang berjanji, Allah yang setia, yang pasti menggenapi semua yang dijanjikan. Dan inilah iman. Karena iman itulah dasar dari segala apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Jadi dia mengharapkan. Yang pertama dia mengharapkan keturunan. Karena di waktu itu Abraham yang sudah sangat kaya, dia tidak punya anak, siapa yang akan mewarisi kekayaannya? Dia tidak lagi mencari kekayaan di tanah Kanaan tempat dia dipanggil oleh Tuhan, kemana dia pergi. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu dengan keturunan. Walaupun dikatakan usianya sudah lewat. Bahkan apa yang Tuhan janjikan seolah-olah dia harus menanti sekian lama. Ya, kita tahu cerita firman Tuhan dan itu kita tetap mengimani. Sebagaimana Abraham dia tetap mengimani. Ketika dia harus menunggu sekian lama. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan menuliskan dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh haleluya. Dasar untuk berharap seseorang adalah, untuk mendapatkan keturunan adalah dari kehidupan suami istri yang tentu saja yang masih dalam keadaan yang fresh, segar, dalam usia yang muda, usia produktif untuk menurunkan anak. Tapi setelah usianya sudah lewat, usianya sudah tidak produktif lagi, bahkan dikatakan Sarah istrinya sudah mati haid. Nah, itu sudah tidak mungkin.
Jadi itu yang dikatakan tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk mendapatkan keturunan. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, inilah dasar harapan Abraham adalah karena percaya, iman. Jadi Abraham hidup karena iman, menantikan janji Allah dengan iman, dan semuanya itu dia dapatkannya. Dan lebih dari itu, Abraham punya visi yang lebih jauh lagi. Bukan hanya tanah Kanaan duniawi yang dia dapatkan, tapi dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16 katakan, Ibrani 11 ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oh haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan membuat kita menjadi anak-anaknya, percaya kepada Tuhan bukan hanya untuk diberkati secara materi. Abraham yang sudah kaya raya, dia tidak lagi mencari kekayaan di tanah Kanaan, di tempat dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi dia menantikan satu janji. Yang pertama, dia menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Dan itu dia dapatkan karena iman. Bukan karena melihat, bukan karena logika. Logikanya sudah mati, sudah tidak mungkin lagi. Tapi imannya tetap hidup. Nah, inilah yang membuat Abraham dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dan yang kedua, dia mengharapkan satu kota yang abadi. Merindukan negeri yang abadi, bukan Kanaan yang samawi, yang hanya duniawi. Tapi dia katakan satu tanah air sorgawi. Di Kanaan ketika Abraham sampai, Tuhan juga berjanji bahwa negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan itu Tuhan sudah tepati. Sampai saat ini kita tahu itu menjadi milik keturunan Abraham secara jasmani. Tapi lebih dari itu, harapan Abraham, kerinduan Abraham bukan hanya Kanaan duniawi, tapi dia merindukan tanah air sorgawi. Oh haleluya, puji Tuhan. Biar inilah juga menjadi kerinduan kita semua. Seberapa banyak pun berkat yang kita sudah terima dari Tuhan, itu cukup. Karena Tuhan menginginkan kita mencukupi semuanya itu. Tetapi lebih dari itu, kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang duniawi. Kalaupun itu Tuhan berikan, memang itu yang Tuhan juga janjikan. Orang beriman akan hidup oleh iman. Orang benar hidup dalam kebenaran dalam iman. Walaupun kadangkala kita harus menunggunya lama. Abraham menunggu sampai 25 tahun. Kita tahu tadi katakan Abraham dipanggil ketika dia berumur 75 tahun. Tuhan berjanji akan memberkati dia dengan keturunan anak cucu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan Abraham mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak, ketika dia berumur 100 tahun. Satu usia yang sudah mustahil menurut logika manusia. Tapi dengan iman, Abraham mendapatkannya. Setelah dia menanti janji Allah itu 25 tahun. Satu kurun waktu yang tidak singkat. Tapi tetap terhadap janji Allah dikatakan dia tidak pernah bimbang. Dia tidak pernah putus harap. Karena percaya bahwa Allah yang berjanji itu setia. Puji Tuhan. Berapa lama kita sudah menantikan janji Tuhan? Berapa lama kita sudah berharap kepada Tuhan? Allah yang berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Bahkan biar kiranya kita menerima semuanya itu dengan iman.
iman kita adalah satu milik yang pasti, dan itu satu kepastian di dalam iman. Kalau kita hanya dengan logika, itu tidak pasti. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, semuanya tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Materi, kekayaan, semuanya tidak ada yang kepastian. Tapi iman akan menuntut kita satu kepastian untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, seperti dikatakan, kita hidup dari iman. Jadi di tengah kesulitan, di tengah pandemi, di tengah banyak hiruk pikuk orang menjadi takut, khawatir, dan lain sebagainya, orang benar akan hidup oleh iman. Itu janji Tuhan. Di tengah resesi ekonomi, di tengah kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi itulah iman yang membawa kita, kehidupan kita menjadi satu hal yang kita menerima semua yang Tuhan janjikan dengan iman. Jadi dalam kehidupan ini, dan lebih dari itu sampai kehidupan yang akan datang. Dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10 kita baca di sana. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil. Mungkin sudah sekian lama kita menantikan janji Allah. Mungkin sudah sekian lama kita merindukan firman Allah digenapi, janji Allah digenapi. Dan untuk itu kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Kita tunjukkan kasih kepada orang-orang, dikatakan orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang kudus, orang-orang yang seiman, saudara seiman, dan tetap melayani Tuhan, tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita layani, melakukan semuanya itu. Dan sampai saat ini kita masih belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya dikatakan Allah bukannya tidak adil. Allah tidak lupa akan janjinya. Allah tidak lupa akan apa yang dia janjikan. Allah melihat, dikatakan ia tidak lupa akan pekerjaanmu, kasihmu yang kamu tunjukkan sampai saat ini. Jadi dalam kesetiaan, oh puji Tuhan, kita tetap setia. Tetapi kalau sampai saat ini masih terus menantikan karena Allah menginginkan. Kita baca terus Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Oh haleluya. Kalau iman kita dikatakan karena kita beriman menerima janji Allah seperti Abraham, dan juga kita menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama apa? Sama seperti Abraham, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman. Walaupun menanti begitu lama, tetap dikatakan kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Kesungguh-sungguhan dalam ibadah, kesungguh-sungguhan dalam berharap, kesungguh-sungguhan dalam doa, kesungguh-sungguhan di dalam melayani Tuhan, kesungguh-sungguhan semua kita lakukan seperti Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak bimbang sampai pada akhirnya. Dalam ayat yang ke-12 dalam Ibrani 6 ini, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oh haleluya. Belum dapat, jangan lamban, jangan malas, jangan kecewa, jangan menjadi orang yang putus harap. Tetapi teruslah
turuti, seperti dikatakan orang-orang yang beriman mendapatkan bagian apa yang dijanjikan oleh tokoh-tokoh iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana mereka juga menantikan dengan sabar, menantikan semua yang Tuhan janjikan, pada akhirnya Tuhan pasti menggenapinya karena Allah yang berjanji setia. Terlebih tokoh sentral Bapak orang yang beriman, yaitu Abraham, yang selalu dikaitkan orang yang beriman. Seperti Abraham, dia diberkati bersama dengan Abraham. Dia diberkati mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Abraham juga dia tetap setia, tetap percaya. Abraham juga dia tidak mundur. Ya, ada banyak orang percaya mundur karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi puji Tuhan, kita yang ada pada saat ini, sampai akhir tahun ini, kita tetap setia, kita tetap sungguh-sungguh, tetap menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh, tetap beriman sungguh-sungguh, walaupun begitu banyak keadaan yang menyesakkan kita harus alami. Tapi puji Tuhan, kalau kita tetap setia, kita tetap percaya dengan iman. Hidup ini karena iman, karena percaya. Kalau kita hanya melihat situasi dan kondisi keadaan dunia sekarang ini, akan membuat kita takut dan gentar. Tapi kalau kita beralih pandangan iman, kita percaya, kita pandangan kehidupan kita hanya berdasarkan firman Allah, kebenaran yang dikatakan memimpin orang dari iman kepada iman, kebenaran yang akan membawa orang hidup oleh iman. Ketika menghadapi semuanya itu, kita tetap percaya akan janji Allah. Seperti Abraham, dia percaya, dia menerimanya. Bahkan dia percaya untuk satu hal yang masih sangat jauh. Dan itu dia pasti mendapatkannya. Dan kita tahu Abraham dia ada bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Karena di dalam dunia ini Abraham sudah tidak ada. Sebagai manusia biasa dia pun sudah mati. Tapi imannya membawa dia ada bersama dengan Allah di dalam sorga. Dan inilah yang harus kita imani, bahwa seberapa banyak pun harta benda kekayaan kita, kita tidak akan bawa. Tapi iman, kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itulah yang membawa kita sampai pada kekekalan. Karena Allah yang berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Asalkan kita tetap percaya. Bagaimana seperti Abraham, dia tetap sabar, tetap setia, tetap menurut. Ya, menurut berarti taat. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ya tadi kita sudah baca, agar kamu jangan menjadi lamban, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa, tetapi menjadi penurut, menjadi orang yang tetap taat akan firman Allah, apapun dan keadaan bagaimanapun juga, dengan iman, dengan percaya, dan juga dikatakan sabar menantikan janji Allah. Dengan kesabaran, Allah yang berjanji, dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari akan janjinya. Asal kita tetap percaya, berjalanlah dengan iman, berjalanlah dalam kebenaran firman, dengan tetap mengimani semua yang Tuhan janjikan, pasti terjadi. Dan kalaupun kita tidak melihat apa yang kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam dunia ini, tapi lebih dari itu adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Abraham menanti 25 tahun janji Allah. Dia hanya mendapatkan seorang anak, Ishak. Tapi dari seorang anak ini dia percaya
bahwa Allah memberkati dia dengan keturunan yang banyak. Bahkan satu bangsa yang besar, bahkan dikatakan banyak bangsa. Karena dari bangsa-bangsa lain pun orang yang beriman dia dihisapkan, dia dimasukkan menjadi anak-anak Abraham. Oh haleluya. Begitu besar janji Allah, dan Allah tetap menepatinya, karena Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Asal kita tetap setia, tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan yang kita alami, jangan ya dengan logika kita mengatakan itu tidak mungkin. Tapi dengan iman itu menjadi mungkin. Itu sebabnya orang benar hanya hidup oleh iman. Keadaan apapun juga kita hadapi hari-hari ini, menghadapi virus, penyakit, sampar, kelaparan, kesusahan, penderitaan, resesi ekonomi, yang semuanya itu bisa terjadi, memang sedang terjadi di dalam dunia ini. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan karena kita punya iman, kita akan mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan. Tapi lebih dari itu adalah pengharapan kita untuk apa? Sampai di dalam kekekalan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ayat yang terakhir dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan iman kita adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, pegangan yang kuat, satu kepastian yang kuat. Karena dunia ini, pengharapan kita kepada dunia ini sendiri tidak kuat. Dunia ini sendiri satu kali akan lalu, akan habis. Juga orang-orang yang hanya berharap kepada dunia ini juga akan habis. Karena dunianya juga akan habis. Tidak ada kepastian. Tapi pengharapan iman kepada Tuhan itu sauh yang kuat. Dan itu yang paling aman. Dikatakan sauh yang kuat, pasti, dan aman bagi jiwa kita. Jadi satu kepastian bagi jiwa kita akan diselamatkan. Tubuh ini memang satu kali semua itu akan habis. Dunia ini akan habis. Tubuh jasmani ini pun akan mati dan habis. Dari tanah kembali kepada tanah. Tapi jiwa kita diselamatkan. Itu aman. Ya. Mungkin tubuh ini kita banyak kali menghadapi situasi yang sepertinya menghadapi bahaya, menghadapi situasi yang sukar. Karena memang seperti firman Tuhan katakan, ya, kita hanya selangkah dengan maut, dengan kematian. Tapi jiwa kita aman ketika kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jiwa kita pasti diselamatkan. Jiwa kita inilah yang akan menerima kehidupan yang kekal. Tubuh ini tidak kekal. Tubuh ini pasti satu kali akan mati. Tapi jiwa kita, haleluya, itulah kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Itulah iman kita. Itulah yang dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Hidup di dalam dunia ini terjamin. Terlebih jiwa kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Dikatakan karena pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya itu? Tabir itu, di balik tabir itu ada tabut Allah, ada hadirat Allah. Berarti pengharapan kita, iman kita sampai di belakang tabir, sampai kepada hadirat Allah. Dan jiwa kita aman karena ada di hadirat Allah. Tubuh ini bisa mati, tubuh ini bisa lalu. Tapi jiwa kita diselamatkan karena ada di hadirat Allah, di belakang tabir, ada bersama dengan Allah, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan di akhir tahun ini membuat kita tetap beriman, tetap percaya orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.